Pada tahun 2024, dunia mengalami perubahan dramatis, di mana banyak orang meninggalkan agama lama mereka dan beralih ke Kristen. Namun, fenomena ini bukan sekadar tentang angka. Ini adalah perjalanan transformasi hidup, merangkul budaya baru, dan menemukan jalan baru. Hari ini, di saluran jejak media, kita akan membahas 10 negara di mana orang secara rutin berpindah agama ke Kristen. Kita akan mengeksplorasi alasan di balik fenomena ini, serta motivasi yang mendorong mereka untuk mengambil langkah yang mengubah hidup seperti itu. Sebelum kita menyelami lebih dalam, kami mengajak Anda untuk memberikan like dan berlangganan saluran kami. Dukungan Anda sangat membantu kami untuk menghadirkan konten yang lebih berharga. Pastikan untuk menonton sampai akhir, karena 2 negara terakhir akan benar-benar mengejutkan Anda. Nomor 10. Malaysia. Malaysia, sebuah negara di Asia Tenggara, memiliki populasi lebih dari 35 juta orang. Meski mayoritas penduduknya adalah Muslim, lebih dari 60% mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Kristen merupakan salah satu agama minoritas yang berkembang pesat. Pada tahun 2023, jumlah orang Kristen di Malaysia diperkirakan sekitar 9,2% dari total populasi, dan pada tahun 2024, persentase ini meningkat hampir mencapai 10%, dengan semakin banyak orang yang berpindah agama setiap hari. Perkiraan menunjukkan bahwa sekitar 50 hingga 60 orang berpindah agama ke Kristen setiap harinya di Malaysia, suatu peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama terlihat di kalangan kelompok-kelompok pribumi tertentu, serta etnis minoritas seperti Tionghoa Malaysia dan beberapa pemuda perkotaan. Lalu, apa yang mendorong mereka untuk meninggalkan iman lama dan beralih ke Kristen? Salah satu alasan utamanya adalah rasa kebersamaan dan kepemilikan yang dialami oleh banyak orang yang baru bertobat di lingkungan Kristen. Banyak yang menemukan pesan Kristen tentang kasih karunia, cinta, dan keselamatan sangat menarik, terutama dalam dunia yang bergerak cepat ini. Selain itu, peningkatan kebebasan untuk menjalankan agama di beberapa daerah di Malaysia telah mendorong lebih banyak orang untuk mengeksplorasi dan memeluk agama Kristen. Bagi banyak orang Kristen baru, gereja memainkan peran sentral dalam kehidupan mereka. Gereja-gereja, terutama di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur, berkembang pesat, menyediakan ruang bagi orang-orang untuk berdoa, berkumpul, dan belajar. Meskipun Muslim masih mendominasi lanskap keagamaan Malaysia, banyak gereja yang tersedia bagi orang Kristen untuk beribadah dan terlibat dalam berbagai acara komunitas. Nomor 9. Aljazair. Aljazair, sebuah negara di Afrika Utara, memiliki populasi lebih dari 45 juta jiwa, dengan hampir 99% penduduknya mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Meskipun Kristen merupakan agama minoritas, agama ini mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023, diperkirakan ada sekitar 100.000 orang Kristen di negara ini, dan pada tahun 2024, jumlah tersebut tumbuh menjadi sekitar 120.000, menunjukkan peningkatan signifikan dengan tambahan 20.000 orang yang berpindah agama dalam 1 tahun. Data terbaru menunjukkan bahwa rata-rata 50 hingga 60 orang berpindah agama ke Kristen setiap harinya, terutama di wilayah Kabylie, yang merupakan rumah bagi kelompok etnis Berber. Banyak orang yang baru berpindah agama tertarik pada Kristen karena rasa pemenuhan spiritual dan komunitas yang ditawarkannya, sesuatu yang mungkin belum pernah mereka alami sebelumnya. Mengapa mereka melakukan perubahan ini? Salah satu alasan utama adalah akses ke ajaran Kristen melalui gereja-gereja bawah tanah dan sumber daya online. Daya tarik pesan harapan dan cinta dalam ajaran Kristen, bersama dengan dukungan dari gereja-gereja lokal, memotivasi banyak individu untuk meninggalkan agama tradisional mereka dan memeluk iman baru. Meskipun populasi Muslim mendominasi, ada gereja-gereja Kristen yang menyediakan ruang aman untuk berdoa dan bersekutu. Komunitas Kristen di Aljazair terus tumbuh, didorong oleh kekuatan iman mereka dan keinginan untuk menemukan jalan spiritual yang baru. Nomor 8. Maroko. Maroko, sebuah negara dengan mayoritas Muslim dan populasi sekitar 37 juta jiwa, telah melihat peningkatan perlahan dalam jumlah orang Kristen dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun 99% penduduk Maroko beragama Islam, pada tahun 2023 diperkirakan ada sekitar 31.000 orang Kristen yang tinggal di negara ini. Pada tahun 2024, jumlah ini meningkat menjadi hampir 35.000, menunjukkan bahwa komunitas Kristen berkembang meskipun perlahan.
Sekitar 15 hingga 20 orang berpindah agama menjadi Kristen setiap hari, dengan pertumbuhan yang sangat terlihat di daerah perkotaan seperti Casablanca dan Rabat. Banyak dari orang Kristen baru ini berasal dari latar belakang Muslim dan mencari pesan spiritual Kristen yang menawarkan hubungan pribadi dan rasa komunitas. Mengapa mereka memilih untuk berpindah agama? Bagi banyak orang, itu adalah pesan harapan, pengampunan, dan kasih karunia yang sangat menggugah hati. Para murtadin juga menghargai hubungan yang lebih pribadi dengan Tuhan yang dapat mereka kembangkan melalui ajaran Kristen. Iman Kristen memberikan rasa kepemilikan spiritual baru yang, menurut sebagian orang, hilang dalam iman mereka sebelumnya. Meskipun gereja-gereja di Maroko sedikit dan jarang, komunitas Kristen menemukan cara untuk berkumpul dan beribadah. Beberapa gereja bahkan menawarkan layanan secara diam-diam. Pertumbuhan Kristen yang lambat namun konsisten di Maroko mencerminkan kekuatan dan ketahanan mereka yang memilih untuk memeluk iman Kristen, meskipun menghadapi berbagai tantangan. Nomor 7. Arab Saudi. Arab Saudi, tempat kelahiran Islam, adalah negara di mana agama Kristen sebagian besar dipraktikkan secara sembunyi-sembunyi. Dengan populasi lebih dari 35 juta jiwa, hampir seluruh penduduk negara ini beragama Muslim, dan praktik agama lain di depan umum dilarang. Meskipun demikian, diperkirakan ada sekitar 1,4 juta orang Kristen di Arab Saudi pada tahun 2023. Pada tahun 2024, jumlah ini meningkat menjadi 1,5 juta, dengan pertobatan kecil namun stabil, terutama di kalangan pekerja migran. Faktanya, sekitar 20 hingga 30 orang diyakini berpindah agama menjadi Kristen setiap hari di Arab Saudi, meskipun ada risiko signifikan yang terlibat. Banyak dari orang Kristen baru ini berasal dari komunitas ekspatriat, tetapi ada juga beberapa penduduk setempat yang secara rahasia telah berpindah agama karena daya tarik pesan cinta dan keselamatan yang ditawarkan oleh agama Kristen. Mengapa orang-orang ini mempertaruhkan segalanya untuk berpindah agama? Bagi banyak orang, itu adalah kebebasan spiritual yang dijanjikan oleh agama Kristen, sesuatu yang sangat beresonansi dengan mereka yang merasa dibatasi oleh lingkungan keagamaan mereka saat ini. Banyak yang berpindah agama melaporkan menemukan kedamaian, harapan, dan hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan setelah memeluk agama Kristen. Meskipun mempraktikkan agama Kristen di Arab Saudi sulit, terutama bagi penduduk setempat, ada gereja-gereja bawah tanah di mana orang Kristen berkumpul untuk beribadah secara rahasia. Bagi mereka yang berpindah agama, iman menawarkan perjalanan spiritual yang mendalam, meskipun dengan tantangan signifikan yang harus mereka hadapi. Sebelum kita melanjutkan, penting untuk dicatat bahwa meskipun populasi Kristen tumbuh di negara-negara yang telah kita bahas sejauh ini, jumlahnya masih relatif kecil dibandingkan dengan wilayah lain. Namun, itulah sebabnya Anda perlu menonton sampai akhir, karena dua negara terakhir dalam daftar ini menyaksikan jumlah konversi yang mengejutkan, dengan ribuan orang berpindah agama menjadi Kristen setiap hari, yang Anda tidak ingin melewatkannya. Nomor 6. Mesir. Mesir, pusat budaya dunia Arab, memiliki populasi lebih dari 100 juta jiwa, dengan sekitar 90% penduduknya mengidentifikasi sebagai Muslim. Secara historis, Mesir memiliki kehadiran Kristen yang kuat melalui komunitas Kristen Koptik, yang mewakili sekitar 10% dari populasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, konversi dari Islam ke Kristen mulai meningkat, meskipun seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena risiko sosial dan hukum yang terlibat. Pada tahun 2023, diperkirakan terdapat sekitar 13 juta orang Kristen di Mesir, sebagian besar dari gereja Koptik. Pada tahun 2024, jumlah ini sedikit meningkat menjadi 13,2 juta, menunjukkan bahwa semakin banyak orang diam-diam berpindah agama ke Kristen meskipun menghadapi berbagai tantangan. Ada laporan bahwa sekitar 14.000 Muslim berpindah agama menjadi Kristen setiap tahun, yang berarti rata-rata sekitar 38 orang sehari. Mengapa orang-orang di Mesir berpindah agama? Banyak yang tertarik pada pesan perdamaian dan keselamatan pribadi yang ditawarkan oleh agama Kristen. Dukungan dari jaringan Kristen bawah tanah juga membantu mereka yang ingin tahu lebih banyak tentang iman dan bersedia mengambil risiko untuk berpindah agama. Bagi banyak orang, ini bukan sekadar perubahan keyakinan, melainkan perjalanan spiritual yang transformatif yang menawarkan rasa damai dan tujuan batin. Meskipun ada risiko yang signifikan, terdapat gereja-gereja Kristen, terutama dalam komunitas Koptik, di mana orang dapat beribadah. Banyak orang yang berpindah agama menemukan pelipur lara dalam sistem pendukung gereja.
Meskipun perpindahan agama di depan umum masih jarang terjadi, populasi Kristen di Mesir tumbuh perlahan, bahkan di tengah tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Nomor 5. Turki. Turki, yang membentang di antara Eropa dan Asia, memiliki populasi sekitar 85 juta jiwa, dengan 99% penduduknya mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Meskipun Turki pernah menjadi rumah bagi populasi Kristen yang signifikan, jumlahnya telah berkurang selama berabad-abad. Pada tahun 2023, terdapat sekitar 200.000 orang Kristen di Turki, yang merupakan minoritas kecil di negara yang sebagian besar sekuler tetapi mayoritas Muslim. Pada tahun 2024, jumlah ini sedikit meningkat menjadi 220.000, dengan sekitar 20 hingga 30 orang berpindah agama menjadi Kristen setiap hari. Sebagian besar konversi ini terjadi di kota-kota besar seperti Istanbul dan Ankara, di mana akses ke komunitas Kristen lebih mudah dan orang-orang dapat terpapar pada beragam ide keagamaan. Mengapa fenomena ini terjadi? Banyak orang yang baru bertobat menggambarkan keinginan untuk menemukan kebebasan spiritual dan hubungan yang lebih dalam serta lebih pribadi dengan Tuhan, yang mereka rasakan dalam agama Kristen. Pesan cinta, harapan, dan pengampunan sangat beresonansi dengan mereka yang merasa kebutuhan spiritual mereka tidak terpenuhi dalam iman sebelumnya. Di Turki, terdapat gereja-gereja yang khusus melayani ekspatriat dan orang Kristen lokal, meskipun jumlahnya sedikit dan jarang. Bagi mereka yang berpindah agama ke Kristen, rasa komunitas dan kesempatan untuk secara terbuka mempraktikkan iman baru mereka, meskipun masih dalam lingkup pribadi, menawarkan jalan spiritual yang baru dan bermakna. Nomor 4. Pakistan. Pakistan, negara di Asia Selatan dengan lebih dari 240 juta penduduk, adalah negara yang mayoritas Muslim, dengan sekitar 96% dari penduduknya mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Meskipun Kristen merupakan minoritas kecil, jumlahnya terus berkembang. Pada tahun 2023, populasi Kristen di Pakistan diperkirakan sekitar 4 juta, dan pada tahun 2024, jumlah ini meningkat menjadi 4,2 juta, mencerminkan penambahan 200.000 orang yang baru bertobat dalam setahun. Rata-rata, sekitar 50 hingga 60 orang berpindah agama menjadi Kristen setiap hari, meskipun ada risiko signifikan yang terlibat. Sebagian besar konversi ini terjadi secara rahasia, terutama di Provinsi Punjab dan Sindh, di mana komunitas Kristen lebih mapan. Mengapa orang-orang memilih untuk berpindah agama dalam keadaan yang menantang seperti ini? Bagi banyak orang, pesan Kristen tentang harapan dan keselamatan pribadi menawarkan pelarian dari kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa orang yang berpindah agama juga berbicara tentang dukungan penuh kasih yang mereka terima dari komunitas Kristen, yang membantu mereka membuat keputusan yang mengubah hidup ini. Meskipun risikonya tinggi, dengan konsekuensi sosial dan terkadang hukum yang berat, iman Kristen terus tumbuh di Pakistan. Gereja, meskipun seringkali jumlahnya terbatas, memainkan peran penting dalam kehidupan para murtadin baru. Mereka menawarkan ruang yang aman untuk berdoa dan terhubung dengan iman baru mereka, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan di tengah tantangan yang mereka hadapi. Nomor 3. Afghanistan. Apakah Anda terkejut mendengar bahwa Afghanistan ada dalam daftar ini? Seharusnya tidak. Meskipun menjadi negara di mana 99,7% penduduknya mengidentifikasi diri sebagai Muslim, terdapat tanda-tanda perpindahan agama ke Kristen yang mungkin mengejutkan banyak orang. Afghanistan memiliki populasi sekitar 40 juta jiwa, dengan komunitas Kristen sebagian besar tetap berada di bawah tanah, karena hukum agama yang ketat dan konsekuensi berat bagi mereka yang berpindah dari Islam. Pada tahun 2023, diperkirakan ada sekitar 15.000 orang Kristen yang tinggal di Afghanistan, sebagian besar secara rahasia. Namun, pada tahun 2024, jumlah ini sedikit meningkat menjadi 18.000, dengan rata-rata 8 hingga 10 orang berpindah agama menjadi Kristen setiap hari, terutama di komunitas tersembunyi. Penting untuk diingat bahwa perpindahan agama ini sangat berisiko. Meskipun di bawah pemerintahan Taliban yang ketat, ada individu dan kelompok kecil yang tertarik pada pesan Kristen tentang cinta dan pengampunan. Mengapa mereka memilih untuk berpindah agama? Banyak yang merasa kecewa dengan ketidakstabilan politik dan interpretasi Islam yang keras, dan mereka mencari agama baru yang menawarkan kedamaian dan keselamatan pribadi. Organisasi Kristen, yang sering beroperasi secara sembunyi-sembunyi, juga telah memberikan bantuan kemanusiaan yang memperkenalkan beberapa orang pada iman Kristen.
Walaupun ibadah umum tetap tidak mungkin dilakukan, gereja bawah tanah dan pertemuan doa rahasia telah menjadi sumber harapan bagi komunitas Kristen Afghanistan yang kecil namun berkembang. Fakta bahwa perpindahan agama ini terjadi meskipun risiko politik dan sosial yang tinggi menjadikan Afghanistan tambahan yang unik dan mengejutkan dalam daftar ini. Nomor 2, Indonesia. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 277 juta penduduk, di mana 87,2% mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Namun, laporan menunjukkan bahwa sekitar 2 juta Muslim Indonesia berpindah agama ke Kristen setiap tahun, yang berarti rata-rata sekitar 5.480 konversi per hari. Banyak dari mereka berasal dari daerah pedesaan, di mana mereka menemukan pekerjaan misionaris Kristen atau mengenal iman melalui jejaring sosial. Apa yang mendorong perubahan ini? Kelas menengah yang berkembang dan paparan terhadap ide-ide global telah mendorong beberapa orang Indonesia untuk mengeksplorasi agama lain. Reformasi politik selama dekade terakhir juga telah memberikan rasa kebebasan beragama yang lebih besar, terutama di daerah perkotaan seperti Jakarta, di mana praktik agama Kristen dapat dilakukan secara lebih terbuka. Munculnya gereja-gereja rumah dan komunitas Kristen kecil telah memungkinkan banyak orang untuk belajar tentang iman dalam suasana yang lebih pribadi. Meskipun ada pertumbuhan ini, Indonesia tetap merupakan negara yang sangat beragam, dengan para pemimpin politik yang sering menekankan pentingnya persatuan dalam keragaman. Bagi banyak orang yang berpindah agama, kekristenan menawarkan pesan harapan dan kedamaian di negara di mana ketegangan agama terkadang dapat berkobar. Meskipun jumlah gereja relatif kecil, banyak orang Kristen menemukan bahwa mereka dapat menjalankan iman mereka dengan relatif bebas, terutama di provinsi-provinsi tertentu di mana populasi Kristen sudah mapan. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Indonesia akan berhenti menjadi negara mayoritas Muslim pada tahun 2035. Nomor 1, Iran. Akhirnya, kita sampai di puncak daftar, Iran. Ini mungkin negara yang paling mengejutkan dari semuanya. Meskipun merupakan negara dengan populasi 87 juta jiwa, di mana 99,4% penduduknya mengidentifikasi diri sebagai Muslim, Iran mengalami kebangkitan Kristen yang tenang namun signifikan. Pada tahun 2023, jumlah orang Kristen di Iran diperkirakan sekitar 1,2 juta, yang berarti sekitar 3.300 orang berpindah agama setiap hari. Dalam beberapa dekade terakhir, Iran telah menjadi salah satu negara dengan populasi Kristen yang tumbuh paling cepat di dunia. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang Iran semakin tidak puas dengan kontrol politik dan agama yang diberlakukan oleh pemerintah. Kekecewaan terhadap interpretasi Islam yang ketat dan keinginan untuk kebebasan spiritual pribadi mendorong banyak orang untuk mencari agama Kristen. Gerakan gereja bawah tanah di Iran telah berkembang pesat, didukung oleh outlet media Kristen dan layanan online yang menjangkau orang-orang di rumah mereka. Tokoh politik di Iran telah mengakui pertumbuhan ini, dengan beberapa ulama memperingatkan tentang penyebaran agama Kristen, sementara yang lain berusaha membatasinya. Namun, meskipun ada tekanan ini, jumlah orang yang berpindah agama ke Kristen terus meningkat. Gereja-gereja rahasia dan pertemuan doa bawah tanah menawarkan tempat bagi orang Iran untuk terhubung dengan iman baru mereka. Pertumbuhan agama Kristen di Iran tidak hanya mewakili perubahan agama, tetapi juga transformasi budaya dan spiritual yang lebih dalam yang terjadi diam-diam di seluruh negeri. Sebelum Anda pergi, saya memiliki sesuatu yang lebih mengejutkan menunggu Anda. Anda baru saja melihat bagaimana negara dapat terpengaruh oleh imigrasi. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada negara-negara di mana seluruh kelompok orang dilarang? Ya, dilarang. Saya telah membahas kemarin dan Anda bisa menontonnya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku, para pencinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada saudara semua yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu
membawa dalam doa syafaat pelayanan yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, bagaimana tanggapan kita semuanya setelah kita sama-sama melihat cuplikan video tadi? Ini Bapak Ibu, kita melihat di media sosial dapat berita bahwa ada banyak negara-negara di dunia ini yang dulunya mereka tidak mengenal Kristus, dulunya mereka menolak, tapi hari ini negara-negara yang mayoritas Muslim berbondong-bondong mereka datang kepada Yesus, ya. Berbondong-bondong mereka datang kepada Yesus. Nah, dan yang selalu saya ulang-ulang bahwa inilah zaman internet. Zaman di mana tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Kalaupun pemuka agama ingin menyembunyikan sesuatu, orang dengan mudah bisa mengakses sendiri, mencari tahu sendiri, akhirnya orang mendapatkan, dan pada akhirnya ketika orang tersebut mendapatkan, dia rela meninggalkan apa yang selama ini dianggap tidak benar. Makanya Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang selalu berkata, akulah kebenaran. Bahkan di dalam kekristenan pun ketika kita memberi, harus memberi dalam kebenaran. Kita melakukan segala sesuatu, harus kita lakukan dalam kebenaran. Nah, jadi standar kekristenan itu bukan kebaikan, kebenaran. Kalau baik semua orang bisa lakukan kebaikan, tetapi kebenaran itu hanya bisa kita lakukan di dalam Yesus. Makanya satu-satunya nabi, rasul, utusan, pemuka agama, orang yang dijunjung tinggikan, orang yang diagungkan, itu hanya Yesus Kristus yang berkata, akulah kebenaran. Belum ada satupun pemuka agama yang rela mati demi umatnya. Belum ada satupun nabi, rasul, utusan yang rela mati demi pengikutnya. Belum ada satupun nabi, rasul, utusan yang mengatakan, akulah kebenaran. Belum ada satupun nabi, rasul, utusan yang berkata, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Hanya Yesus. Dan belum ada satupun nabi, pengikut, rasul, dan utusan ketika seseorang percaya kepada pribadi tersebut, hidupnya diubahkan, pribadinya diubahkan, tingkah lakunya diubahkan, tutur katanya diubahkan, pola pikirnya diubahkan, kehidupannya diubahkan, dan ada pembaharuan budi termasuk karakternya diubahkan. Itu hanya ada lagi-lagi di dalam Yesus. Kalau begitu, man huwa Yasu'a? Siapa Yesus Kristus ini? Kenapa dia benar-benar pribadi yang harus kita ikuti? Kenapa dia pribadi satu-satunya yang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Kenapa dia berkata kalau engkau mau masuk surga harus melalui aku? Kenapa hanya dia yang mengatakan bahwa aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu? Dan kita lihat orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, hidupnya itu benar-benar berubah total. Karakternya itu benar-benar berubah total. Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus diajarkan tentang kebenaran. Jadi standar kekristenan bukan kebaikan, tetapi di atas rata-rata. Kalau orang lain berkata, engkau berbuat baik kepadaku, maka aku akan membalas kebaikanmu itu berlipat ganda. Engkau baik, engkau sopan, aku segan. Nah, tetapi Alkitab mengatakan apa? Kalau engkau bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah upahmu? Bukankah orang dunia juga bisa melakukan hal yang sama? Bukankah preman juga bisa melakukan hal yang sama? Bukankah penjahat juga bisa melakukan hal yang sama? Kalau kita baik kepada penjahat, penjahat akan baik kepada kita, saudaraku. Kalau kita ikuti kemauan penjahat, penjahat itu tidak akan menganiaya kita, tidak akan membinasakan kita. Tetapi standar Alkitab, sekalipun engkau jahat terhadap aku harus mengasihi engkau. Ya, bukan saja berbicara aku harus baik kepada engkau, tapi aku harus mengasihi engkau dan aku harus mengampuni engkau. Makanya satu-satunya Alkitab yang mengajarkan kepada umat, yang mengajarkan kepada pengikut, yang mengajarkan orang yang percaya dan membaca kitab tersebut apa? Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang mengenai kamu. Itu hanya Bible, itu hanya Alkitab, itu hanya ajaran Kristus. Saudara boleh cari di kitab manapun, di agama manapun, tidak ada. Dan belum saya dapatkan, dan tidak mungkin saudara dapatkan, karena tidak ada. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang mengenai kamu.
Ini adalah ajaran Tuhan. Ya, ajaran Kristus yang mengajarkan bagaimana kita mengasihi orang yang membenci. Kalau kita tidak bisa mengasihi orang yang membenci kita, yang memusuhi dan mengancam kita, maka Bapak Ibu, negara hancur. Ya, hancur negara. Kita bisa melihat negara-negara yang sudah hancur itu kenapa? Karena tidak bisa mengasihi dengan kasih Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Tuhan itu kasih. Ya, hanya orang yang benar-benar bisa mengasihi orang itu tinggal di dalam kasihnya Tuhan, dan orang itu benar-benar mengenal Tuhan yang memiliki kasih itu. Kalau tidak, saudara, sebagaimana saya katakan tadi, seperti seorang penjahat, kalau kita tidak nurut sama dia, kita dibinasakan. Tapi kalau kita nurut sama dia, kita tidak akan dibinasakan. Ya, jadi ada timbal baliknya. Kau baik, aku baik. Aku baik, kau harus baik. Engkau sopan, aku segan. Alkitab tidak seperti itu. Sekalipun kita dijahati, kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, kita harus mendoakan, kita harus memberkati. Ini belum ada ajaran sehebat ini, Bapak Ibu, kecuali di dalam Alkitab. Makanya hari-hari ini banyak sekali orang berbondong-bondong datang kepada Yesus karena mereka ingin berubah. Ya, ingin berubah karakternya. Bayangkan, saudara, saya setiap hari dihina, setiap saat dicaci maki, setiap saat diolok-olok oleh orang yang seiman dengan saya dulu. Mereka katakan, ayo Pendi bertobat kau sebelum mati. Ayo kembalilah Pendi sebelum engkau mati. Itu Alkitab yang kau imani, itu yang kau pelajari, itu sudah diubah-ubah. Apa kata saya, Bapak Ibu? Alkitab yang sudah diubah-ubah, yang kamu anggap ini mengajarkan kasih yang begitu nyata, kasih yang begitu luar biasa. Alkitab yang kalian hina ini sudah mengubah pola pikir saya, sudah mengubah karakter saya. Masa saya meninggalkan Alkitab yang benar-benar sudah mengubah perilaku saya? Bayangkan, Alkitab yang kalian hina saja mengajarkan kasih yang begitu luar biasa, mengajarkan kebenaran. Dia bukan mengajarkan kebaikan, tapi mengajarkan kebenaran. Maka Yesus yang berkata, akulah kebaikan, tapi Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Makanya fokus orang Kristen itu harus kepada Kristus, kepada pribadi yang mati di atas kayu salib. Ada satu peristiwa yang sangat besar, di mana ketika kita melihat salib, kita teringat bagaimana kematian Kristus, bagaimana kematian Yesus untuk kita. Dia bukan untuk kemegahannya, supaya dia diterima oleh banyak orang, supaya dia dieluk-elukan, supaya dia disanjung tinggikan, diagungkan. Bukan, tetapi dia mati untuk kita, Bapak Ibu. Jadi benar-benar Kristus inilah pribadi yang luar biasa. Ketika orang lain berkata dia nabi, dia rasul, dia utusan, dia adalah utusan di atas semua utusan. Dia adalah nabi di atas semua nabi. Dia rasul di atas segala rasul. Dia pribadi di atas segala pribadi. Ya, makanya dalam Alkitab dikatakan apa? Yeshua HaMashiach adalah Elohim yang tidak kelihatan. Nah, ini dia saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Ajil Habaget. Ayo kita berdoa supaya banyak orang hari-hari ini datang kepada Yesus. Jangan kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita lahir dari keluarga Kristen, orang tua kita Kristen, keluarga kita Kristen semuanya, pada akhirnya kita meninggalkan Kristus. Jangan. Di luar Yesus kita binasa. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Ya, saya selalu ulang-ulang. Yang saya kutip kata-kata Kak Asmiranda. Apa kata Kak Asmiranda? Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, utusan boleh banyak, agama boleh banyak, juru selamat hanya satu. Sekarang saya tambahkan lagi. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, utusan boleh banyak, agama boleh banyak, Tuhan pun boleh banyak. Tetapi di bawah kolong langit ini, nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia hanya di dalam nama Yesus. Ya, jadi Tuhan boleh banyak, Bapak Ibu. Kenapa Bang Pendi mengatakan Tuhan boleh banyak? Karena semua agama, Bapak Ibu, punya Tuhan masing-masing. Tetapi di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama
selain dalam nama Yesus HaMasiah. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim HaMasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Murtadin. Terima kasih.